Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Jose Masius, NIM 2530111712487. Mahasiswa PPG dalam jabatan periode keempat tahun 2025 di LPTK Universitas Lambung Mangkurat, bidang studi agribisnis tanaman. Ini adalah kartu identitas saya. Pada hari ini, Kamis 13 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi mengidentifikasi jenis dan karakteristik pupuk di kelas 11 Agribisnis Tanaman Perkebunan, SMK Negeri 1 Nangatayap. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, apa kabar hari ini anak-anak? Luar biasa. Apa kabar? Kebetulan Bapak hari ini sehat juga, silahkan duduk. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Marilah Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua, aman ya. Bagus. Harus ditingkatkan kehadirannya, jangan banyak bolos. Bapak absen dulu ya. Aliung, Andra Monica, Rafael Yosep. Baik, hadir semua ya hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siapa yang berani untuk memimpinnya, katakan? Silakan maju. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang materi pemupukan. Saya harap kalian bisa semangat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Bisa semangat? Bisa! Materi ini ditujukan agar kalian bisa memahami apa itu kegunaan dari pupuk yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saya yakin dengan kemampuan yang kalian miliki, kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik sehingga akan berdampak positif bagi ilmu pengetahuan kalian yang akan bertambah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, peserta didik akan dapat mengidentifikasi jenis pupuk, baik pupuk organik maupun anorganik. Seperti yang ada di depan tadi, ada pupuk kandang dan pupuk kimia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik pupuk tanaman buah berdasarkan warna, tekstur, dan bentuk. Bapak minta kalian membuat kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Bisa? Bisa. Ada berapa kelompok? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada 4 ya. Ini ada pertanyaan yang nanti akan kalian jawab di LKPD. Yang pertama, dapatkah kalian mengidentifikasi beberapa jenis pupuk yang bisa digunakan untuk tanaman buah dan apakah fungsinya? Nah, di sini ada nanti langkah-langkah untuk mengidentifikasi pupuk yang nanti akan kalian bahas di LKPD ini. Yang pertama apa? Amati bentuk fisik. Kan ada yang bentuk fisiknya, ada yang bulat-bulat, ada pupuk yang cair, betul. Ada butiran, granul kalau butir-butir. Serbuk ada juga. Nah, pada intinya semua tanaman itu untuk tumbuh perlu yang namanya nutrisi. Kadang-kadang kita heran kok di hutan enggak perlu dipupuk tapi subur. Betul enggak?
Kok yang kita tanam itu perlu kita pupuk. Karena yang di hutan itu dia alami, secara alami. Ketersediaan nutrisinya secara alami. Karena banyak pepohonan, ranting-ranting yang membusuk. Tolong dikerjakan secara sesama. Dan namanya sifatnya kelompok, artinya harus bekerja sama. Nanti bisa dijawab ini kan sudah Bapak sediakan di LKPD-nya yang kolom dengan barisnya itu. Kalau ini boleh, yang organik. Kalau yang kimia jangan. Jawabannya nanti di LKPD ini, ya. Kelompok pertama bagaimana? Ada kendala? Aman? Dari tadi udah telan-telan liur, udah haliung. Boleh, tergantung kelompoknya. Kita ice breaking dulu. Siap? Letakkan dulu bukunya. Tepuk semangat. Semangat. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan saja. Sama kayak yang pertama. Apa tuh? Tentang karakter. Sama. Tepuk semangat. Semangat. Dari kandungannya sama. Kita persilakan untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan bisa di belakang sini. Pupuknya dibawa. Silakan angkat tangan, siswa. Tanyakan apa saja tentang pupuk kepada kelompok pertama. Saya mau bertanya. Nah, perkenalkan nama dulu. Bisa. Sehingga ketika tanah subur, maka tanaman akan menjadi subur. Nah, tanaman tidak subur dapat ditandai dengan daun berwarna kuning biasanya. Kelompok sudah jelas? Kelompok pertama. Kita beri applause dulu untuk kelompok pertama. Boleh silahkan duduk. Nah, selanjutnya kita urut saja ya. Kelompok kedua. Silakan kelompok kedua. Makro, mikro. Selamat pagi, Pak Kalau Guru dan teman-teman. ya. Pagi. Pagi. Ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, di sini saya Andra Milawage. Saya Hidipus Basareo. Saya Meisha Mandara. Saya Karin Sero. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil 16 kandungannya 16% nitrogen, 16% P2,O2 dan 16% Nitrogen, 16% P2O2 dan 16% K2O. Serta ciri fisik seperti bentuk warna dan kelarutannya dalam air. Sudah jelas? Ya. Jadi pupuk yang kali ini yang kelompok 2 amati yaitu NPK-nya. NPK 16 16 16. Selain 16 16 ada pupuk NPK yang berapa lagi?
Ada yang 14, 16 berapa tuh? Ada yang 12. Jadi macam-macam kandungan. Walaupun pupuknya satu, misalnya pupuk NPK, ternyata dia memiliki kandungan yang berbeda, beda. Tergantung dari kebutuhan tanaman. Ya, tergantung dari kebutuhan tanaman. Nah, pada materi hari ini yang kita pakai adalah pupuk NPK yang mengandung unsur hara nitrogennya 16, fosfornya 16, dan kaliumnya 16. Jelas? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Silakan duduk kembali. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kelompok selanjutnya, kelompok ketiga dipimpin oleh Chelsea dan kawan-kawan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan terutama saya ingin memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Chelsea. Nama saya Juliana Cinta. Di sini rekan saya yang Cinta akan membacakan lebih NPK. Pupuk NPK adalah pupuk yang mengandung 3 bendera makro utama. Semua pupuk NPK mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain NPK dan K, pupuk NPK juga bisa mengandung unsur hara mikro lain seperti sulfur, kalsium, magnesium, boron, besi, mangan, dan seng. Kalsium dan magnesium untuk mendukung pertumbuhan yang lebih lengkap. Bersihkan menyerap air dari udara sehingga perlu disimpan di tempat yang kering. Beberapa jenis mudah larut dalam air sehingga kandungannya cepat diserap tanaman. Dan yang kedua, mengidentifikasikan pupuk organik atau pupuk kandang kotoran ayam. Pupuk kandang ayam adalah pupuk organik yang kaya akan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta unsur hara mikro seperti kalsium, magnesium, dan mangan. Pupuk ini berfungsi untuk menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menyediakan nutrisi esensial bagi pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan. Organik cair juga, ambil airnya tinggal dicedok-cedok. Bisa juga langsung diaplikasikan begitu saja. Intinya, pupuk kandang itu bagus asalkan cara penggunaannya tepat. Harus dilakukan fermentasi terlebih dahulu. Jangan ketemu di jalan, nih bagus nih pupuk nih. Mati tanaman. Karena dia mengandung senyawa yang tidak bagus kalau dia belum jadi pupuk. Kadar asamnya terlalu tinggi serta panas. Contohnya saja deh, tidak perlu kotoran hewan. Nah, kita bicara masalah pupuk sekarang yang tengah digalakkan oleh perkebunan kelapa sawit dari pupuk dari apa namanya? Jangkos. Nyanjang kosong. Itu kan ditumpuk dari pabrik, diambil, ditumpuk dulu, tidak langsung diaplikasikan, betul enggak? Lihat tuh di tepi-tepi jalan tuh, ditumpuk dulu. Tidak langsung dipakai. Setelah berbulan-bulan biasanya sampai tumbuh jamurnya dulu. Baru dipindahkan ke pohon-pohon kelapa sawit. Baru dilakukan pemupukan. Kalau langsung dari pabrik, langsung kita simpan ke tanaman, mati. Karena dia masih mengandung mineral-mineral jahat untuk tanaman. Masih ada minyak-minyaknya, masih ada kandungan-kandungan yang tidak bagus untuk tanaman.
Sehingga tanaman lama kelamaan akan mati, menguning, layu, dan mati. Jadi pupuk organik apapun itu, kalau mau menggunakannya harus dilakukan fermentasi terlebih dahulu. Paham ya? Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ketiga. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Kelompok terakhir silakan. Kita akan mendengarkan penjelasan dari kelompok terakhir. Beberapa prosedur seperti unsur hara, mikro. Cinta yang pertama, silakan Cinta. Oh, Repi, ya Repi. Oke, kita beri applause untuk kelompok 4. Silakan tutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, jadi dari pembelajaran kita yang sudah kita lakukan tadi, kita akan memberikan kesimpulan mengenai identifikasi pupuk, baik pupuk kimia maupun pupuk organik. Nah, di sini dikatakan pupuk karakteristiknya sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman buah secara optimal. Dengan mengetahui asal, kandungan, bentuk, serta manfaat masing-masing pupuk, peserta didik dapat memilih dan menggunakan pupuk yang tepat sesuai kebutuhan tanaman. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, dosis. Tanaman harus diberikan pupuk sesuai dosisnya. Jangan memberikan tanaman secara berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lanjut ya. Pemahaman ini dapat membantu dalam menjaga kesuburan tanah dan hasil panen yang lebih baik. Jadi jangan sampai ke rumah bilang ke orang tuanya kasih pupuk sawit itu 1 pohon 1 karung. Bisa sih, tapi ya boros di dompet saja. Dan tanaman pasti akan mati. Jadi gunakanlah sesuai dosisnya. Karena di setiap kemasan pupuk itu ada dosis penggunaan. Misalnya dalam pohonnya umur 3 sampai 5 tahun, dosisnya 1 kilo sampai 2 kilo, yaitu saya patokan yang kita pakai. Artinya minimalnya 1 kilo, maksimalnya 2 kilo. Jangan sampai lebih dari 2 kilo, biasanya akan mengakibatkan kematian pada tanaman ya. Baik, sampai di sini jelas? Nah, berhubung materi kita sudah sampai pada penghujung, ya, kita akan melakukan refleksi sebentar. Nanti akan dibagikan tugas mandiri, nanti boleh dikerjakan di sini, nanti boleh dikerjakan di tempat lain, silahkan. Nanti tugas ini sebagai refleksi saja. Kita berbagi ini sajalah selama proses pembelajaran, apa yang kalian ketahui selama proses pembelajaran dari yang sebelumnya belum pernah diketahui. Ada yang berani? 1 orang? 2 orang? Selama proses pembelajaran? Apa saja yang menjadi menambah ilmu pemahamannya? Kaina? Saya lebih banyak mengetahui tentang pupuk kandang. Oh, berarti ya, Kaina lebih tertariknya ke arah pupuk kandang. Karena mungkin lebih sehat, ya, lebih alami. Selain dari Kaina, ada lagi? Ya. Bisa membedakan pupuk kandang dan pupuk NPK. Ya, bisa membedakan mana yang organik dan yang kimia. Yang kimia tadi yang mana? NPK. Yang
Organik yang mana? Pupuk kandang. Pupuk kandang. Baik. Sudah paham semua ya? Ini ada yang nanti mau dibagikan untuk tes formatif. Tugas mandiri ya, jadi satu orang bisa dapat satu. Bapak akan bagikan di sini berapa orang? 5. Empat. Seberapa? Pas. 4. Itu kan belum dapat. Jadi ini bisa dikerjakan setelah ini. Udah kah? Satu lagi. Susah lewat. Permisi. Alium berapa? 4. Jangan lupa nama ya ditulis di situ. Ada kelas, ada jurusan. Aduh, kemana lewat nih? Sudah? Bisa sambil dikerjakan dulu ya. Apa?
Pupuk organik cair. Pupuk organik cair. Sulfenium. Oke, baik. Sudah dikerjakan kan? Sudah? Sudah. Kalau sudah, pembelajaran hari ini kita sudah sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya lagi masih tentang pemupukan. Nanti kita lanjutkan ke pemupukan yang namanya pupuk organik cair. Bapak harap untuk pertemuan berikutnya masih full seperti ini ya, utuh ya masuknya. Masuk semua. Pertemuan terakhir kita kapan? Besok ada? Ada. Nah, besok kita bertemu lagi, kita akan melanjutkan materi pada hari ini. Silakan kemas-kemas, kita akan menyudahi pembelajaran hari ini. Bisa kembali lagi ke tempatnya boleh? Ya. Sudah, yuk. Baik, Bapak rasa hari ini tujuan pembelajaran kita sudah tercapai, yaitu mengetahui mengidentifikasi jenis pupuk. Nah, pada hari ini materinya adalah jenis pupuk yang padat, yaitu pupuk NPK dan pupuk kandang. Nanti pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang pupuk cair. Ternyata pupuk juga ada yang bentuknya cair. Kalau yang organik itu ada pupuk organik cair. Bahkan pupuk kimia juga ada yang dalam bentuk cair. Nanti akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Baik, terima kasih pada hari ini atas waktu yang kalian berikan dan semangat kalian pada belajar hari ini. Semoga di pembelajaran berikutnya dapat ditingkatkan dan jauh lebih semangat lagi. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, kita sudahi pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan pimpin doa. Baik teman-teman itu, sebelum kita keluar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, pembelajaran hari ini berakhir. Semoga di pembelajaran berikutnya dapat lebih menyenangkan. Selamat pagi.
Amin.